Mulai ya, mulai. Ayo, Dozo, silakan. Suaranya masih di mute. Suaranya masih di mute. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sensei konnichiwa, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebagai tugas UTS pragmatik, yaitu analisis konteks dalam lagu Keita yang berjudul Someday menggunakan teori Preston. Saya Ria Nur Fitria. Saya Ana Melani Rahman. saya Aulia Ananda. Saya Raisa Melia. Ke punggungku. Preston. Supardo tahun 2000.246 menjelaskan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakaian bahasa, termasuk pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, hal-hal seperti situasi, jarak tempat merupakan konteks pemakaian bahasa. Hal ini menekankan pentingnya konteks dalam bahasa, yaitu dapat menentukan makna dan maksud suatu ujaran. Suatu ujaran. Preston menyebutkan jenis konteks dan cara kerjanya. Konteks dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni konteks bahasa, yaitu konteks linguistik atau konteks kode, dan konteks non-bahasa, yaitu konteks non-linguistik. Nah, dua jenis konteks menurut Preston ini, yang pertama ada konteks bahasa atau konteks linguistik atau kode, dan yang kedua itu konteks bahasa atau konteks non-linguistik. Konteks bahasa sendiri itu berupa unsur yang secara langsung membentuk struktur lahir, yakni kayak kata, kalimat, dan bangun ujaran atau teks. Dan yang kedua itu konteks non-bahasa itu dibagi tiga lagi, yaitu konteks dialektikal, diatipik, dan konteks realisasi. Konteks dialektikal itu meliputi usia, jenis kelamin, daerah atau regional, dan spesialisasi. Spesialisasi ini adalah identitas seseorang atau sekelompok orang yang menunjuk profesi orang yang bersangkutan. Sedangkan konteks diatipik itu mencakup setting, yakni konteks yang berupa tempat, jarak interaksi, topik pembicaraan, dan fungsi. Setting meliputi waktu, tempat, panjang, dan besarnya interaksi. Sedangkan konteks realisasi merupakan cara dan saluran yang digunakan orang untuk menyampaikan pesannya. Dan berikut merupakan konteks bahasa yang juga merupakan bahan analisis kami, yaitu lagu Someday yang ditulis dan dinyanyikan oleh Keita Sang. Berikutnya ada penjelasan konteks bahasa kata ganti orang yang berbentuk buku, anata, dan bukura. Buku berarti saya sebagai subjek dalam lagu ini disampaikan secara implisit. Kemudian anata berarti kamu dalam budaya Jepang memiliki dua makna. Jika seseorang dipanggil anata, maka ia bisa dianggap sebagai orang yang tidak dikenal sama sekali atau dapat juga dianggap sebagai orang yang sangat dekat. Karena anata memiliki nuansa tidak sopan. Dalam lagu ini, anata mengarahkan kepada kedekatan karena menuju kepada orang tua atau ibunya. Kemudian ada bokura, pada umumnya bokura memiliki arti kami. Dan arti kami dalam lagu ini mengarah kepada kami semua sebagai anak. Selanjutnya itu konteks non-bahasa, dimulai dari dialektikal. Usia, lagu ini ditujukan kepada untuk usia 25 tahun ke atas, dewasa, dan orang tua. Karena lirik lagu tersebut menggambarkan bahwa penulis menyadari betapa beratnya orang tua mendidik anak. Selain itu karena mudah dipahami dan lagunya mudah didengar. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, karena di dalam lirik lagu ada penggunaan kata boku, contoh bokuo mitsumete itanoka yang terdapat pada bait 1 dan bukiona bokude yang terdapat pada bait 5. Lalu regional atau daerah, bahasa Jepang nasional, contoh yato wakaru kiga surunda yang terdapat pada bait 1. Kemudian spesialisasi, ahli musik dengan bukti seperti dalam lirik lagu ini memakai kalimat berbentuk puitis, lirik khas lagu Jepang seperti penggunaan kanji atau kata seperti hitomi, imasara, yoni, omoi kasanaru, dan ikutsu. Juga bunyi akhiran
bait lagu memiliki bunyi ketukan yang sama. Contohnya seperti keshite yasuku nakute sore demo ya yakusoku dakarate yang terdapat pada bait kedua. Selanjutnya ada diatipik, yaitu yang pertama setting waktu. Ada imasara, hal yang dirasa sudah terlambat tapi baru disadari pada bait kedua. Selanjutnya yato, akhirnya pada bait 1 dan 7, anokoro, saat itu atau masa itu bait kedua, someday, suatu saat pada bait ketiga, 6 dan 8, itsuka, suatu saat atau nanti, bait ke-6 dan 8, imademo, sekarang juga atau sekarang pun, bait keempat, mainichi, setiap hari pada bait keempat, Songnato kiwa, pada saat seperti itu pada bait kelima, Songnato kimade, sampai pada saat itu pada bait 6 dan 8, Zuto, selalu pada bait ke-6 dan 8, Imanara, sekarang pada bait ketiga dan 8, Soto, sebentar atau sedikit pada bait ke-1, dan yang terakhir ada kuru yang artinya datang pada bait 6 dan 8. Nah, analisis selanjutnya yaitu diatipik yang kedua yaitu setting tempat. Kito anatawa sobani itekure rukara pada bait 6. Nah, kata sobanik ini memiliki dua makna. Jika dalam posisi atau wujudnya dia berada di sebelah atau di sampingnya. Sedangkan dalam kalimat ini dia memiliki arti kiasan, tidak ada di sampingnya secara nyata atau asli, tetapi ada rasa di sisinya. Biasa digunakan sebagai bentuk dukungan. Kemudian selanjutnya adalah topik pembicaraan dan jarak. Topik pembicaraan secara keseluruhan tentang curahan hati, isi si penulis. Namun secara gramatikal, omoidebanasi itu di mana ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa tidak baku atau futsuke, menunjukkan kedekatan hubungan antara penyanyi dan juga orang tuanya yang sangat dekat. Karena dalam budaya Jepang itu disebutkan semakin erat kedekatan budaya ke hubungan, maka bahasa yang digunakan itu semakin tidak baku karena menunjukkan penuturnya itu merasa nyaman. Diatipik yang terakhir adalah fungsi. Dalam lirik lagunya ada bentuk fungsi sebagai ajakan, pengandaian, pernyataan, dan pertanyaan. Bentuk ajakan ada di contoh bait pertama, ne choto omoide banashi o shiyouka. Kemudian ada bentuk pengandaian pada bait ketiga, someday tatoeba subete usinatta boku da tostemo. Kemudian pernyataan pada bait ketiga juga, imanara wakaru omoi kasanaru. Terakhir pertanyaan pada bait keempat, ne imademo oboiteiru kana. Yang terakhir, konteks non-bahasa ada realisasi. Realisasi itu adalah cara dan saluran penulis menyampaikan perasaannya. Di sini caranya dengan tulisan. Pembuatan lirik lagu dengan mencurahkan apa yang ingin disampaikan oleh penutur, kemudian disalurkan dengan nyanyian. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis konteks pragmatik dengan menggunakan teori Preston dalam lagu yang ditulis oleh Keita Tachibana yang berjudul Someday, ditemukan konteks bahasa mengenai penggunaan kata ganti orang dan konteks non-bahasa berupa dialektikal, diatipik, dan realisasi yang kemudian ditemukan fungsi berbentuk pernyataan, ajakan, pertanyaan, pengandaian untuk para pendengar lagunya melalui nyanyian untuk mencurahkan isi hatinya. Kemudian dengan menggunakan gramatikal ragam bahasa tidak baku atau futsuke, penulis menunjukkan kedekatan hubungan dengan orang tuanya karena dalam budaya Jepang semakin erat kedekatan hubungan, maka bahasa yang digunakan semakin tidak baku. Baik. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Hai, Jodes, arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ini sudah bagus sekali ya menurut saya ya. Memang kelompok ini mah ada dulu dari noisi ya, GRD. Kelompok ini mah udah paling darah, udah melem aja. Tapi nggak merem saya. Saya cuma mau tanya, ini si Preston ini kan kalian ambil dari makalahnya Sutanto kalau nggak salah ya? Coba deh tadi yang tesisnya Sutanto boleh. Nah si Preston ini tahun berapa sih si Preston ini teorinya? Karena kan ini Preston dalam Sutanto kan ya?
Si Ya. Prestonnya tahu nggak tahun berapa teorinya? 19 berapa ya? 1997-98an kayaknya Sensei, seingat saya. Coba ini ya, tolong, saya butuh banget teorinya karena ini kan bukan Sutanto yang bikin teori kan, yang bikinnya kan si Preston ya. Jadi si Ahai. Preston tuh harus jelas. Jadi gini loh cara mengutipnya. Kalau untuk teori dalam teori, maksudnya teori mengambil teori dari tulisan orang adalah gini. Contohnya tadi Preston dalam Sutanto tahun berapa ya. Jadi si Prestonnya itu nanti di belakangnya kalian masukin di daftar pustakanya. Nah, si Preston, jadi kan saya nggak tahu nih rujukannya si Sutanto nih Preston yang mana, kan mungkin si Preston nggak cuma bikin satu teori atau nggak bikin satu buku gitu ya. Jadi tolong dilihat lagi si Preston ini buku yang mana ya. Jadi di belakangnya saya akan tahu si Preston ini apa bukunya, karena saya juga agak terklik dengan tadi yang konteks kode ya. Jadi saya baru baca soalnya, jadi saya mau lebih tahu banget gitu ya. Ini di belakang ini di samping apa coba boleh saya lihat daftar pustakanya nggak? Sebentar, tadi saya mau ngelihat apa namanya tesis ya, apa tadi judulnya apa? Oke. Peran konteks Oh pragmatik. ya kecil banget. Aduh, mana sih komunikasi, mana sih? Yang paling atas Sensei. Ini peran konteks pragmatik dalam pengemudi Yogyakarta oleh Elizabeth Octaviani Hanggu. Enggak, si Sutantonya itu nulis apa ya? Tesis Jadi di Sutantonya sana dia ini apa kutipan juga Sensei. Jadi kutipan Jadi? dalam kutipan berkutipan. Masya Allah banyak banget. Harusnya Sensei, harusnya kita ngutipnya yang Elizabeth Octaviani ini ya Sensei. Tapi Oh, si iya. Elizabeth ini ngutip juga di tulisannya si Capeknya si kutip ini. Jadi gini aja. Enggak, walaupun si Elizabeth itu ngutip ya, tetapi kan dia menggunakan teorinya si Preston nih kan. ya. Pasti di tulisannya si Elizabeth tuh pasti ada Prestonnya. Kenapa? Karena dia juga ngutipnya Sutanto, yang Sutanto juga ngutip dari si Preston. Jadi intinya kan memang teori utamanya si Preston kan. Tapi udah dikutip banyak orang, nggak apa-apa. Tetapi jadi kalian harus tahu dulu si Prestonnya itu yang penting. Ya, kalau kalian nemu teori aslinya itu bagus banget gitu kan dimasukin. Kenapa? Jadi kita bisa nggak lebih jelas kan kalau kutipan dalam kutipan 3 kutipan tuh agak susah. Memang paling bagus tuh cuma 2 kutipan. Tapi kalau 3 kutipan udah susah banget. Biasanya kalau udah ketemu 3 kutipan, saya akan kembali ke Sutanto. Ini Sutanto yang mana sih gitu. Karena lebih enak dari Sutantonya. Kenapa? Kalau udah 2 kutipan itu susah gitu tracingnya. Kayak tadi kan kutipan dalam kutipan gila. 3 kutipan jadinya kan, 2 kutipan. Jadi gini aja. Si Prestonnya kalian cari, tambahkan masukkan teori Preston. Entah mau dari Sutanto kek, mau dari mana kek. Ya kalian cari di Google kah gitu kan. Karena yang punya teorinya si Preston ya. Sementara kalau yang lain itu kan nggak mengubah teori, tetapi dia mengubah data kan, mengubah analisisnya kan. Tetap aja patokannya ada si Preston gitu ya. Jadi kita memang murni mendapatkan teori Preston. Karena tadi saya tidak lihat teori yang yang real gitu loh. Saya nggak dapat teori yang real. Itu aja saya minta tolong ditambahkan saja. Kan ini sudah bagus sekali. Malah saya berharap ini bisa dijadikan nanti seminar ya. Kalau kita ada seminar lokal ya nanti ya di UNAS, saya mau ajukan kelompok kalian untuk membahas pragmatik, baik sosiopolitik maupun pragmatik. Ini tinggal tambah teori saja. Karena ini cukup bagus. Kalian tuh saya bilang untuk mendeskripsikan tentang data dan identifikasi data udah cukup bagus. Cuman kalau mungkin kalian mau tambah skill lagi, tambah lagi untuk analisis ya, untuk menambah kesimpulan itu butuh waktu. Pelan-pelan ya. Onegaishimasu, tolong ditambahkan si Preston ya. Buat catatan saya juga, buat referensi saja. Berarti yang di halaman awal ini diganti ya Sensei? Ya. Yang bagian sininya. Iya, jangan Supardo, karena nggak ada Supardo di daftar pustaka kalian, adanya Elizabeth, ya kan? Jadi gini loh, menurut teori Preston tahun berapa bla 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 bla, di dalam Elizabeth Supardonya hilangkan, nggak usah. Kenapa Supardo dihilangkan? Sama aja dong sama-sama Preston kok yang diambil baik di Elizabeth maupun di Supardo, ya kan? Bener nggak? Kalau kalian sudah menemukan di dalam si Elizabeth ada Preston, lebih cakep. Ya, jadi menurut ada, pasti ada. Hah?
Ngambilnya justru dari situ, soalnya mau Situ di- nyari Preston aslinya nggak ada. Iya. Sebentar. Sebentar. Oke. Ya, sebenarnya memang kan mendapatkannya kan di Elizabeth ya. Tetapi kan mungkin di Elizabeth kalian mendapatkan si Preston di Elizabeth, tapi Elizabeth mendapatkan Preston di Supardo. Gimana ngomong? Tetapi kutipan aslinya ada nggak di dalam Elizabeth? Bukan aslinya yang gimana Yang ya? Preston menyatakan bla 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 gitu nggak? Kayak gini Sensei. Aduh. Nah, kayak Dia begini. nulisnya kayak begini. Cuma begini. Si Elizabeth tuh apa, tesis kan? Iya, tesis. Dia nulisnya 2 halaman ini. 2 slide ini. Ini kayak Preston dalam Supardo menjelaskan bahwa konteks sebagai seluruh informasi yang berada di sekitar pemakaian bahasa, termasuk pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, hal-hal seperti situasi, jarak, dan tempat dapat merupakan konteks pemakaian bahasa. Hal ini Ya udah nggak apa-apa. menekankan Ya paham. Coba tolong dicari Prestonnya aja deh. Ya langsung aja Prestonnya. Ya masukkan aja Prestonnya, nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian nggak dapat ininya di Elizabeth, coba langsung cari Prestonnya. Biar enak. Ya, Prestonnya aja di Preston tahun sekian gitu kan, nama bukunya ataupun nama teorinya. Kalau memang kalian tidak mendapatkan penjelasan teorinya, minimal nama bukunya lah, atau tahun berapalah dia mengeluarkan teori tersebut ya. Teori yang konteks ini. Hai, itu saja. Onegaishimasu. Arigatou gozaimashita. Oshikasama deshita. konteks. Host bisa dikembalikan. Stop ya, stop recording.